Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridah dan rekan kelompok saya Mahfira, Muhlisa, dan Nur Amira. A. Pengertian diksi. Diksi adalah suatu pilihan kata yang tepat dan selaras dengan penggunaannya dalam menyampaikan sebuah gagasan atau cerita yang meliputi gaya, bahasa, ungkapan, pilihan kata, sehingga didapatkan efek sesuai dengan yang diinginkan. Menurut KBBI, diksi adalah pilihan kata yang memiliki makna tepat dan selaras atau dalam penggunaannya memiliki kecocokan dalam mengungkapkan gagasan dan pokok pembicaraan, peristiwa, pembaca atau pendengar pilihan kata. Adapun beberapa pengertian diksi menurut para ahli, yaitu menurut Harimurti, diksi adalah pilihan kata dan kejelasan lafal untuk memperoleh efek tertentu dalam berbicara di depan umum atau dalam mengarang. 2. Gorsi-Kraft. Gorsi-Kraft memiliki dua pendapat, yaitu A. Diksi adalah pilihan kata yang mengenai pengertian kata mana yang digunakan untuk menyampaikan suatu gagasan, pengungkapan yang tepat dan gaya menyampaikan kata yang lebih baik sesuai dengan situasi. B. Diksi merupakan kemampuan membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna dari gagasan disampaikan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi serta nilai-nilai suatu rasa dimiliki kelompok masyarakat pendengar dan pembaca. 3. Menurut Susilo Mansurdin, diksi adalah pilihan kata. Pemakaian diksi yang tepat, cermat, dan benar dapat membantu memberikan nilai pada suatu kata. Pilihan kata yang sesuai dalam kata lain adalah tepat untuk mencegah kesalahan pemfisiran yang berbeda. 4. Menurut Andre, diksi adalah penggunaan kata yang sesuai dalam mewakili pikiran dan juga perasaan yang ingin dinyatakan dalam suatu pola untuk kalimat. B. Ketepatan diksi. Ketepatan diksi adalah kemampuan sebuah kata untuk menimbulkan gagasan yang sama pada imajinasi pembaca atau pendengar, seperti yang dipikirkan atau dirasakan oleh penulis dan pembaca. Maka setiap penulis atau pembaca harus berusaha secermat mungkin memilih kata-katanya, bahwa kata-kata yang dipakai sudah tepat akan tampak dari reaksi selanjutnya, baik berupa aksi verbal maupun berupa aksi nonverbal dari pembaca atau pendengar. Syarat ketepatan kata. 1. Membedakan secara cermat denotasi dan konotasi dari dua kata yang mempunyai makna yang mirip satu sama lain. Ia harus menetapkan mana yang akan dipergunakannya untuk mencapai maksudnya. Kalau hanya pengertian dasar yang diinginkan, ia harus memiliki kata yang denotatif. Kalau ia menghendaki reaksi emosional tertentu, ia harus memiliki kata konotatif sesuai dengan saran yang akan dicapainya itu. 2. Membedakan dengan cermat kata yang bersinonim. Kata-kata bersinonim tidak selalu memiliki distribusi yang saling melengkapi. Sebab itu, penulis atau pembicara harus berhati-hati memilih kata dari sekian sinonim yang ada untuk menyampaikan apa yang diinginkan, sehingga tidak menimbulkan intervasi yang berlainan. C. Kesesuaian diksi. Kesesuaian kata dapat diartikan secara sederhana apabila diksi atau pilihan kata yang digunakan tidak merusak suasana atau menyinggung orang yang mendengar atau membaca. Bentuk kesesuaian diksi atau pilihan kata akan terkait dengan penggunaan ragam baku, menggunakan kata yang lebih sopan di masyarakat seperti kencing atau buang air kecil, menggunakan kata yang berpasangan dengan sesuai seperti menggunakan kata ilmiah daripada kata populer, dan menggunakan kata tertentu yang memiliki nuansa yang berbeda seperti merangkak, mengesok, berlari cepat, dan berlari lambat. Dengan kata lain, unsur kesesuaian kata di sini salah satunya dapat seolah-olah menggunakan diksi atau pilihan kata menekankan fungsi kata pada radar emotif, yaitu makna
kata dapat dipahami melalui perasaan manusia, namun unsur kesesuaian yang dimaksud tidaklah berlaku untuk semuanya. Selanjutnya yaitu D. Perubahan makna. Perubahan makna adalah pergeseran makna yang pertama ke makna yang selanjutnya. Taringa mengemukakan, perubahan makna kerap kali berbarengan dengan perubahan sosial yang disebabkan oleh peperangan, perpindahan penduduk, kemajuan teknologi, dan ilmu pengetahuan ekonomi dan budaya. Pateda berpendapat, perubahan makna menyangkut pelemahan, pembatasan, penggantian, penggeseran, perluasan, dan juga kekaburan makna. Dan Chear mengemukakan, perluasan makna adalah akibat dari faktor-faktor sebagai perkembangan bangsa. Faktor yang dimaksud yaitu faktor kebebasan, kesejahteraan, sosial, psikologi, pengaruh bahasa asing, tanggapan indera, pengembangan istilah, dan faktor kebutuhan akan kata-kata baru. Selanjutnya, E. Makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif adalah makna dalam alam wajar secara eksplisit. Makna wajar ini adalah makna yang sesuai dengan apa adanya. Denotatif adalah pengertian yang terkadang sebuah kata secara objektif. Makna denotatif sering disebut makna konseptual. Misalnya kata makan yang bermakna memasukkan sesuatu ke dalam mulut, dikunyah, dan ditelan. Makna konotatif adalah makna asosiatif. Makna yang timbul sebagai akibat dari sikap sosial, sikap pribadi, dan kriteria tambahan yang dikenakan pada sebuah makna konseptual. Kata makan pada makna konotatif berarti untuk atau memukul. Makna konotatif selalu berubah dari zaman ke zaman. Contoh lainnya misalnya kamar kecil dapat bermakna konotatif jamban, sedangkan denotatif adalah kamar kecil. Baik, kita masuk ke materi yang keenam, yaitu kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah kata yang ruang lingkup maknanya mencakup hal-hal umum dan menyangkut aspek-aspek yang lebih luas. Sedangkan kata khusus adalah kata yang menyangkut hal-hal sempit atau hanya pada aspek tertentu. Adapun contoh kata umum dan kata khusus. Contoh yang pertama yaitu kata umumnya melihat, sedangkan kata khususnya menengok, menatap, melirik, dan menjenguk. Contoh yang kedua yaitu kata umumnya binatang dan kata khususnya yaitu kambing, kelinci, kuda, kerbau, dan sapi. Contoh yang ketiga yaitu kata umumnya bunga, sedangkan kata khususnya yaitu mawar, melati, dan anggrek. Baik, kita masuk ke materi yang ketujuh, yaitu kata konkret dan kata abstrak. Kata konkret adalah kata yang mempunyai referen berupa objek yang dapat diamati. Indikator kata konkret adalah dapat diamati dengan panca indera karena referensinya berupa objek yang dapat diamati. Digunakan untuk mengungkapkan deskripsi fakta. Adapun contohnya yang dapat kita amati pada naskah lahirnya Pancasila, yaitu kata pasir. Kata pasir termasuk dalam kata konkret karena referensi berupa objek yang dapat diamati dengan panca indera. Kata pasir digunakan untuk mengungkapkan deskripsi fakta sebuah benda dengan ciri butir-butir batu yang halus dan kersik halus yang biasanya ada di tepi laut, sungai, dan dalam lapisan tanah. Adapun kata abstrak, yaitu menurut Sabarti, kata abstrak ialah kata yang mempunyai referen berupa konsep. Kata abstrak memiliki indikator diantaranya tidak mudah diserap oleh panca indera. Karena tidak dapat diamati wujudnya, digunakan untuk mengungkapkan gagasan yang rumit serta dapat membedakan gagasan secara teknis dan khusus. Adapun contohnya yang dapat kita lihat pada naskah lahirnya Pancasila.
yaitu kata reformasi. Kata reformasi termasuk dalam kata abstrak. Hal ini kata reformasi tidak dapat diamati. Materi selanjutnya yaitu definisi dan ciri-ciri bahasa baku. Menurut Kosasih dan Hermawan, kata baku adalah istilah yang diucapkan atau ditulis sesuai dengan kaidah yang telah distandarisasi. Kaidah ini mencakup pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau FUEBI, Tata Bahasa Baku dan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata baku umumnya digunakan dalam kalimat resmi atau dalam ragam bahasa standar, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Penggunaan kaidah tata bahasa normatif selalu diterapkan secara jelas dan konsisten. Contoh pertama yaitu penggunaan awalan me dan ber digunakan dengan jelas dan konsisten. Contohnya yaitu rapat telah berlangsung sejak tadi. Contoh kedua yaitu penggunaan kata hubung bahwa dan karena digunakan secara eksplisit dalam kalimat majemuk. Contohnya yaitu Tika sudah mengetahui bahwa ibunya akan pergi ke Surabaya besok. Contoh ketiga yaitu penggunaan pola prasa untuk predikat. Pola prasa yang mengikuti struktur aspek tambah pelaku tambah kata kerja digunakan secara konsisten. Contohnya, berkas Anda sudah kami kirim ke kantor pusat. Contoh keempat yaitu penggunaan konstruksi sintesis. Contoh perbandingan antara bahasa baku dan tidak baku yaitu memberitahukan dan kasih tahu. Contoh kelima yaitu menghindari unsur gramatikal dialek regional. Contohnya perbandingan antara bahasa baku dan tidak baku, yaitu paman saya punya mobil. Poin kedua yaitu penggunaan kata-kata baku. Istilah yang digunakan dalam bahasa baku adalah istilah yang sudah umum dan memiliki frekuensi penggunaan yang relatif tinggi. Berikut adalah contoh perbandingan antara bahasa baku dan tidak baku, yaitu tidak mudah dan gak gampang. Poin ketiga yaitu penggunaan ejaan resmi dalam ragam tulisan. Penggunaan ejaan resmi sangat penting dalam tulisan. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan ejaan yang benar dalam bahasa baku dibandingkan dengan bentuk tidak baku, yaitu contohnya menandatangani. Materi selanjutnya yaitu definisi dan ciri-ciri bahasa tidak baku. Kata tidak baku adalah istilah yang penulisan dan pengucapannya tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan, serta tidak sesuai dengan kaidah bahasa dan ejaan yang diakui oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata tidak baku seringkali muncul dari dialek bahasa daerah atau sebagai serapan dari bahasa asing. Ciri-ciri bahasa tidak baku: 1. Memiliki arti yang sama. 2. Dipengaruhi bahasa asing. 3. Bentuknya mudah berubah. 4. Dipengaruhi bahasa daerah. 5. Tidak ditemukan dalam KBBI. 6. Digunakan dalam percakapan sehari-hari. Contoh bahasa baku dan tidak baku. Berikut adalah beberapa contoh perbandingan antara baku dan tidak baku. Yang pertama yaitu abjad atau abjad. 2. Biaya atau beaya. 3. Cendekiawan dan cendekediawan.